wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sifdi Afir Alkilani. Saya berasal dari kelas BKI 1C dengan NIM 125401090. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan Quran Surat Al-Anbiya ayat 68 sampai 70 beserta dengan terjemahan, penjelasan Makkiyah dan Madaniyah serta qasas Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Yang artinya, mereka berkata, bakarlah ia dan bantulah Tuhan-Tuhanmu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Allah berfirman, hai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka orang-orang yang paling rugi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 68-70, apakah termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Surat Al-Anbiya secara keseluruhan termasuk pada ayat 68-70 termasuk golongan surat Makkiyah. Mengapa demikian? Karena surat Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah atau sebelum peristiwa hijrah. Nah, fokus utama surat Makkiyah seringkali adalah penegasan tentang tauhid atau keesaan Allah, lalu tentang penetapan kenabian, tentang hari kebangkitan, serta tentang kisah-kisah Nabi terdahulu sebagai penguat dakwah Nabi Muhammad SAW. Termasuk surat Al-Anbiya dinamakan demikian karena banyak mengisahkan tentang beberapa nabi. Salah satunya adalah kisah Nabi Ibrahim yang terdapat pada ayat-ayat ini yang akan kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang qasas Al-Quran yang terdapat pada ayat 68-70 pada surat Al-Anbiya. Pada ayat 68 sampai ayat 70 dari surat Al-Anbiya mengisahkan tentang puncak masalah antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya yang menyembah berhala, yang berujung pada peristiwa pembakaran beliau. Nah, pada ayat 68 menjelaskan hukuman dari kaum musyrik setelah Nabi Ibrahim berhasil mematahkan hujah atau alasan kaumnya dan menghancurkan berhala-berhala mereka. Sebagaimana dikisahkan pada ayat-ayat sebelumnya, kaumnya yang marah dan tidak dapat membalas dengan argumen yang benar, beralih menggunakan kekuasaan dan kekerasan untuk membalas Nabi Ibrahim. Nah, pada ayat 68 yang berbunyi artinya mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar hendak bertindak. Jadi, mereka berencana untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup sebagai hukuman dan bentuk pembelaan terhadap berhala-berhala yang telah dihina. Nah, pada ayat 69 terjadilah mujizat, yaitu api menjadi dingin. Kaum Nabi Ibrahim mengumpulkan kayu dalam jumlah yang sangat banyak dan menyalakan api yang besar. Nabi Ibrahim kemudian dilemparkan ke dalam kobaran api itu. Nah, pada saat itulah terjadi mujizat dengan izin Allah pada ayat 69 yang artinya kami atau Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Nah, atas perintah langsung dari Allah, sifat api yang sangat panas dan membakar dihilangkan dan api itu menjadi dingin. Tetapi bukan dingin yang membahayakan, melainkan dingin yang membawa keselamatan dan kenyamanan bagi Nabi Ibrahim. Nah, dengan mujizat ini, Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api tersebut tanpa cedera sedikit pun. Lalu dilanjut pada ayat 70, kerugian bagi para penzalim.
Peristiwa ini menunjukkan kegagalan total dari rencana jahat kaum musyrik yang ingin membinasakan Nabi Ibrahim. Allah menutup kisah ini dengan menyatakan akibat dari perbuatan mereka atau dari perbuatan kaum-kaum musyrikin. Ayat 70 dan artinya, dan hendak mereka berbuat jahat terhadapnya, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Kaum musyrik menjadi orang yang paling rugi karena rencana jahat mereka gagal total dan mereka tidak berhasil membakar Nabi Ibrahim. Lalu yang kedua, mujizat yang terjadi justru semakin membuktikan kebenaran ajaran Nabi Ibrahim tentang keesaan Allah. Lalu yang ketiga, mereka kehilangan kehormatan dan wibawa di mata pengikut mereka sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.